Dari data perawatan pesawat, sejak tanggal 26 Oktober tercatat ada 6 masalah atau 6 gangguan yang tercatat di pesawat ini terkait dengan airspeed dan altitude flag di sebelah kiri terjadi 3 kali, speed trim fail dan Mach trim fail terjadi 2 kali, dan indicated airspeed dan altitude disagree terjadi 1 kali, yaitu dalam penerbangan dari Denpasar ke Jakarta. Ini yang tercatat di buku perawatan pesawat atau Aircraft Maintenance Log. Saya mau bertanya, jawab di depan media sekarang. Ayo, cuma 1 orang. Biar nanti ada faktanya. Ini sebetulnya bab lama dari kecelakaan Lion Air JT610 yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat, 29 Oktober 2018. Ya, soal yang teramat penting bagi keluarga korban, ahli waris dari mereka yang meninggal dalam kecelakaan pesawat Lion Air tadi. Namanya uang santunan sebesar 1,25 miliar rupiah yang wajib dibayarkan maskapai kepada keluarga korban yang meninggal dunia. Poin ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011. Selalu update, selalu ada lah komunikasi kita gitu, pokoknya bersama, karena memang dari awal. 6 bulan setelah sang anak Dodi Junaidi meninggal dalam kecelakaan Lion Air, Muhammad Siddiq belum menerima uang santunan yang diperintahkan Permenhub. Itu semua sudah kita lengkapi, termasuk ya akte kelahiran dan lain sebagainya lah, dari surat-surat yang berhubungan dengan dinas, surat-surat yang berhubungan dengan pribadi, artinya kartu keluarga, KTP dan lain sebagainya, terus akte kelahiran dan pokoknya apa yang diminta oleh pihak Lion pada saat itu sudah saya penuhi, ya, sudah dipenuhi. Meski telah melengkapi dokumen sebagai ahli waris, uang santunan tadi belum diterima oleh Siddiq. Memang yang saya dengar dari teman-teman katanya ada dokumen RND itu ya. RND yang ditandatangani apabila kita mau terima itu, kita tidak menuntut lagi kepada pihak lain atau pihak-pihak yang terkait lainnya. Salah satu ganjalannya lantaran Siddiq menolak menandatangani kesepakatan yang disodorkan pihak Lion Air. Jadi setelah kita tahu Lion mau berikan kompensasi, kemudian minta persyaratan tertentu, kita semua menolak ya. Apa yang dialami ahli waris Dodi Junaidi terjadi pula terhadap Vini Wulandari, adik dari kopilot Kapten Harvino. Vini dan keluarga telah bertemu pihak Lion, namun hasilnya nihil. H+2 minggu setelah kejadian, itu kita sekeluarga menghadap ke Dirops-nya Lion. Kita minta lah untuk diberikan asuransi pendidikan dan asuransi kesehatan untuk kru on board yang ada di JT610 yang meninggal yang sudah berkeluarga. Ya, minta tolong diberikan asuransi pendidikan dan asuransi kesehatan. Ahli waris kopilot Harvino juga berhak atas santunan 1,25 miliar rupiah dari Lion Air. Tapi lagi-lagi soal ini terganjal adanya persyaratan yang disodorkan oleh Lion Air. Ini juga berlaku untuk uang pensiun sang kopilot. Semuanya diikat R&D gitu, kayak uang pisah atau uang pensiunnya itu pun kita ada release and discharge atau surat pelepasan hak. Muhammad Siddiq dan Vini Wulandari tidak tinggal diam. Mereka menuntut kompensasi dari Lion Air tanpa syarat apapun. 2 firma hukum beda negara yaitu Riebeck Law Chartered dan Hotman Paris and Partners berkongsi untuk memastikan keluarga korban Lion Air JT610 mendapat kompensasi senilai 1,25 miliar rupiah. Ada 45 keluarga korban yang meminta bantuan dari firma hukum tadi. So we have clients who are actually negotiating with Lion and also with the Ministry of Transportation to have that release and discharge clause taken out. And then right now,
I would say that the negotiation has stalled a bit because I believe that Lion Air should be more proactive since the families of the victims have been waiting so long. Meminta pembayaran uang santunan kepada Lion Air satu hal, tapi ada hal lain yang dilakukan oleh keluarga korban kecelakaan Lion Air, yaitu melayangkan gugatan kepada Boeing di pengadilan Amerika Serikat. Boeing tak lain adalah pabrik yang memproduksi Boeing 737 MAX 8. So our focus is on Boeing because Boeing, the planes involved were the same model planes, Boeing 737 MAX 8s. And so on behalf of the families that we represent, we've filed complaints in Illinois for those families that we represent since Boeing's headquarters is in Illinois. Sejauh ini, persyaratan yang disodorkan Lion Air menjadi masalah bagi keluarga korban. Irfan Sunardi yang kehilangan istrinya menolak keras persyaratan yang dibuat Lion Air dan asuransi. Jadi di RND ini sebenarnya itu udah melanggar Permen Hub 77 itu 2011. Karena kan yang 1,25 M itu hak mutlak untuk keluarga korban. Tapi oleh pihak Lion melalui asuransinya dimasukkan itu RND. Irfan Sunardi mempertanyakan langkah pemerintah dalam membantu mencairkan uang santunan ini. Justru yang aktif itu dari keluarga korban, bukan dari pemerintah maupun dari Lion, dari keluarga korban yang aktif semua. Jadi mau ketemu pertama dari Kemenko Maritim, nah, itu sudah ada hasilnya, tapi itu dilaksanakan sama Menhub. Jadi pertemuan ke Kementerian Perhubungan juga sudah, One Team Press sudah, terakhir kemarin ke Ombudsman. Irfan bergabung bersama dua firma hukum beda negara, yaitu Danto dan Tommy dan rekan, serta Herman Law Group asal Amerika Serikat. Menurut kuasa hukumnya, persyaratan yang dikeluarkan Lion Air dan asuransi melanggar aturan. Menurut ketentuan yang ada bahwa klaim uang santunan sebesar 1.250.000.000 itu hanya diberikan dengan menunjukkan bukti sahnya sebagai ahli waris dan bukti bahwa korban adalah memang meninggal karena kecelakaan Lion JT610. Pada 7 Maret lalu, Herman Law Group telah mengajukan gugatan terhadap Boeing atas nama 26 keluarga korban. Dan kami sudah mendaftarkan ke pengadilan di Amerika. Pemerintah RN itu seperti menyamakan suami saya korban lain seperti bagasi, dan saya sangat marah. Kami sudah kehilangan, tapi kami juga masih dipersulit. Pada Bapak bahwa mereka sudah menerima ganti rugi. Seperti Merdian Agustin, banyak keluarga korban Lion Air yang menolak R&D atau Release and Discharge yang disodorkan maskapai yang dimiliki oleh Rusdi Kirana ini. Emoh menyerah, Merdian minta bantuan kantor advokat Kailimang N. Punto untuk mendapatkan santunan dari Lion Air. Jurus lainnya, Kailimang N. Punto menggandeng Kabatek LLP dari Amerika Serikat. Mereka mewakili keluarga korban melayangkan gugatan kepada Boeing. Yang dibuat oleh CEO Boeing itu sudah sangat jelas mereka mengakui ada permasalahan di pesawatnya. Oleh karena itu, tentunya ini bukanlah atau seharusnya menjadi satu alasan bahwa tidak ada lagi upaya-upaya yang dilakukan untuk menunda-nunda pembayaran ganti rugi. Merdian tak lain adalah istri dari Eka Suganda, salah satu korban meninggal akibat kecelakaan Lion Air akhir Oktober tahun lalu. Sekarang ia mesti berjibaku menyambung hidup dengan tanggungan 3 anak. Pertengahan November saya
melengkapi semua dokumen yang diperlukan sesuai dengan briefing awal dari pihak klien kan. Apa aja sudah saya lengkapi semua. Terus di situ sudah ditandatangani oleh notaris, dikatakan lengkap. Nah, terus Ibu tinggal menunggu jadwal untuk pemanggilan pencairan. Dia bilang begitu. Tapi punya dokumen lengkap tidak menjamin Merdian segera mendapatkan haknya. Baru minggu yang keempat, berarti sebulan kemudian, Desember Pak Ganjar telepon saya, dia bilang, Ibu ada perubahan peraturan, dia bilang gitu. Jadi yang awalnya pakai hukum perdata dirubah menjadi hukum kompilasi Islam, dia bilang gitu. Jadi yang menerima itu bukan keluarga inti, jadi dokumen saya yang awalnya dibilang lengkap, tiba-tiba dibilang tidak lengkap karena ada perubahan peraturan gitu. Setelah itu, Merdian malah disodori release and discharge. Ibu harus tanda tangan ini, dia bilang gitu kan. RND saya baca, di situ saya marah lagi, maksudnya saya lihat isi, ini maksudnya apa? Saya bilang gitu, kok kenapa saya harus ini? Ya ibu itu syaratnya seperti itu, dia bilang gitu. Jadi harus take it or leave it. Kalau ibu mau ambil harus tanda tangan, kalau ibu nggak mau ya nggak bisa semua, dia bilang gitu kan. Take it or leave it. Inilah yang dihadapi Merdian dan keluarga korban lainnya. Udah jadi korban, terus dipermainkan seperti ini, dipaksa menyerahkan hak. Kalau mereka dituntut kita harus bela, kalau mereka dapat kompensasi kita nggak boleh minta. Itu kan aneh gitu. Makanya saat itu, enggak, saya nggak mau tanda tangan, saya bilang gitu. Itu hak saya, itu hak anak-anak saya. Kami mendapat salinan dokumen release and discharge yang ditolak oleh mayoritas keluarga korban Lion Air. Dari 20 halaman dokumen tadi, ada 10 halaman berisi ketentuan yang harus disetujui ahli waris untuk mendapat santunan dan asuransi yang berjumlah 1,3 miliar rupiah. Dalam poin pertama tertulis, para pemberi pelepasan membebaskan untuk selama-lamanya menanggalkan haknya untuk mengajukan gugatan atau tuntutan hukum dalam bentuk apapun kepada para penerima pelepasan. Poin kedua menyebutkan penerima pelepasan yang dimaksud adalah Lion Air, Boeing, serta anak perusahaan dan perusahaan terkait. Hingga kini, baru 68 keluarga korban yang menekan release and discharge. Sisanya belum menandatangani. Keluarga korban berupaya menuntut hak dengan mengadu ke One Team Press, Menko Kemaritiman hingga Ombudsman. Terakhir, 23 Maret 2019, mereka bertemu Kementerian Perhubungan, Lion Air, dan pihak asuransi untuk menuntut hak keluarga korban. Terkait dengan release and discharge itu lebih kepada domainnya asuransi, yang mana juga diatur dalam perundang-undangan yang lainnya tentunya. Mungkin dari pihak asuransi akan bisa memberikan jawaban secara jelas. Kami telah mencoba meminta keterangan Direktur Umum Lion Air, Edward Sirait, serta Corporate Communication Strategic of Lion Air, Danang M. Prihantoro. Tapi keduanya tidak merespons permohonan wawancara kami. Hingga saat ini pihak Lion Air belum bisa kami temui untuk mengkonfirmasi terkait ini. Sebelumnya kami sudah menghubungi pihak Lion Air via telepon namun tidak mendapatkan jawaban. Ombudsman menilai release and discharge yang dikeluarkan oleh pihak Lion Air dan asuransi bertentangan dengan undang-undang. Pada pasal 186 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 itu jelas diatur bahwa pengangkut dilarang membuat perjanjian atau kesepakatan yang mengurangi atau menghilangkan kewajibannya terhadap ahli waris. Ini sudah jelas sehingga tidak ada celah lain itu harus dipenuhi karena itu merupakan sepenuhnya hak dari ahli waris.
We at Boeing are sorry for the lives lost in the recent 737 MAX accidents. These tragedies continue to weigh heavily on our hearts and minds, and we extend our sympathies to the loved ones of the passengers and crew on board Lion Air Flight 610 and Ethiopian Airlines Flight 302. Inilah permintaan maaf resmi bos Boeing kepada keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610 dan Ethiopian Airlines ET302. Dua maskapai tadi sama-sama menggunakan pesawat seri baru Boeing, yaitu Boeing 737 MAX 8. Dalam kesempatan ini, Boeing juga mengaku ada kesalahan pada MCAS atau Maneuvering Characteristics Augmentation. Ini tak lain merupakan sistem anti-stall yang bermasalah dan diduga menyebabkan dua kecelakaan di Indonesia dan Ethiopia. Apa yang disampaikan bos Boeing semakin mendorong keluarga korban untuk menggugat perusahaan pesawat asal Amerika Serikat tadi. Ini adalah langkah pertama yang kita bisa ambil dan kita bisa pakai momentumnya supaya keluarga dan Boeing bisa ketemu, bisa damai, bisa mendapatkan keluarga bisa menerima hak yang sepantasnya. Mereka mendapatkan kompensasi yang pantas dan juga tanpa harus diberlarut-larut sampai ke sidang bertahun-tahun. Lion Air selaku maskapai dituntut lebih aktif dalam merespons tuntutan keluarga korban. At a hearing where Boeing is trying to limit the discovery to the forum non-convenience issue. That means that Boeing is trying to focus first on trying to kick the case out of the United States and have it litigated in Indonesia. Of course, we're trying to have the case stay in the United States because that's where we think the case belongs. Meskipun Lion sudah menyatakan bahwa Lion sudah menyerahkan ke asuransi Tugu. Menurut hemat kami, karena itu kewajiban mutlak dari Lion, kalaupun asuransi Tugu itu bangkrut, tidak bisa membayar, yang tetap punya kewajiban adalah Lion Air. Bukan kemudian dilimpahkan ke asuransi Tugu. Lion Air tidak sendiri, karena ada pula PT Tugu Asuransi Pratama Indonesia. November lalu, perusahaan asuransi berjanji membayar ganti rugi untuk keluarga korban. Menurut Ombudsman, pihak asuransi dan Lion Air harus menaati aturan yang berlaku di tanah air. Pihak asuransi di Indonesia kan juga mereasuransi dan sebagainya. Tapi itu adalah urusan perusahaan asuransi dengan perusahaan yang melakukan reasuransi. Jadi semuanya harus tunduk pada perundang-undangan yang ada di Indonesia dan kita tidak ada urusan dengan undang-undang negara lain. Dan santunan itu ada dalam pasal 28 Konvensi Montreal. Disebutkan bahwa perusahaan pengangkut tidak boleh menunda 1 hari pun untuk memberikan santunan. Adapun nanti masih ada tuntutan karena cacat produk oleh Boeing, itu uang yang 1,250 itu sesuai dengan undang-undang itu akan diperhitungkan sebagai uang muka. Selaku regulator, Kementerian Perhubungan diminta tegas dalam menegakkan aturan. Bagi kami di Ombudsman yang menjadi fokus adalah Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini adalah Menteri Perhubungan ex officio yang dalam undang-undang jelas disebut sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Untuk itu tentunya Menteri Perhubungan berkewajiban untuk menegakkan undang-undang tersebut, juga melaksanakan peraturan Menteri Perhubungan sendiri yang mana Permenhub 77 tahun 2011. Akhir Maret 2019, Kementerian Perhubungan memediasi keluarga korban dan Lion Air serta Tugu Asuransi. Based on my information, there have been like several meetings between Lion, the Ministry of Transportation, and the families of the victims, trying focused more on taking the R&D out
of the agreement in order to get the compensation. So I believe that the government has already issued, I would say, a warning to Lion to take that R&D out based on the rules and regulations, right, of the Ministry of Transportation. And it's up to Lion to basically say, okay, we're taking out the R&D so that the families can get this compensation. Kemana ujung penyelesaian pembayaran santunan untuk keluarga korban Lion Air ini? Sampai sekarang belum ada titik terangnya. Hanya saja mengutip filsuf Romawi kuno Marcus Cicero, "The safety of the people shall be the highest law." Keselamatan manusia, dalam hal ini penumpang, harus menjadi hukum tertinggi. Itulah yang ditulis mantan Kepala Staf Angkatan Udara C.P. Hakim dalam sebuah artikelnya. Demi menghormati manusia, agaknya wajar jika maskapai penerbangan semacam Lion Air tidak mempersulit keluarga korban untuk mendapatkan hak mereka.